Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh sobat baca yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Ngobras hari ini. Semoga dalam kondisi yang prima dan sehat sehingga dapat menjalani aktivitas sepanjang waktu di hari Jumat yang sepertinya cukup singkat ini. Oke, baik. Untuk ngobras sendiri akan kami sampaikan kira-kira ngobras itu apa ya, teman-teman? Ngobras merupakan singkatan dari ngobrol bareng sobat baca yang merupakan salah satu program Kemenq Library nih, teman-teman. Nah, untuk agenda ngobras ini bersifatnya rutin yang diadakan oleh Klub Buku Internal Kementerian Keuangan. Untuk sobat baca yang belum join dan ingin join keanggotaan dari Klub Buku Kementerian Keuangan, bisa cek infonya di kolom chat ya, teman-teman. Hari ini adalah ngobras sesi ke-9 dengan format duet review buku bersama saya, Ismi Alivia Prisman dari KPP Pratama Bengkulu 2 dan Kak Nadia Sabrina Himam. Halo Kak, Kak Nadia dari Kementerian Agama. Untuk format acara kita hari ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama yaitu sesi 1, 20 menit materi yang akan disampaikan oleh Kak Nadia, dan ada 10 menit untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Dan untuk sesi kedua, 20 menit materi yang akan disampaikan langsung oleh saya, dan disusul 10 menit Q&A lagi. Dan setelah itu akan ada polling buku favorit ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa untuk cek di bagian polling. Baik, langsung saja kita simak review buku dengan judul The Lost Library, karya Rebecca Stead dan Wendy Mesh. Kepada Kak Nadia, saya silakan. Aku izin share screen ya, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya agak noise karena emang posisinya masih di kantor. Sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal. Aku Nadia. Saat ini domisili di Jember. Kali ini aku mau ngobras bawain buku judulnya The Lost Library. Selain bekerja, aku juga punya kegiatan sampingan. Aku juga menggarap akun Bookstagram di IG di @nadia_s_himam. Di sana aku suka review buku-buku yang biasanya aku baca gitu. Nah, sebelum kita mulai, The Lost Library ini memang salah satu buku yang menurutku cukup bagus ya untuk kategori middle grade. Aku baca buku ini di awal bulan ini. Bukunya sendiri, The Lost Library itu diterbitkan pertama kali tahun kemarin di Agustus 2023. Itu originalnya dari Amerika, kemudian diterjemahkan oleh Gramedia itu pas Agustus 2024. Jadi baru bulan kemarin dia terbitnya. Aku bacanya via ini digital book, dia di Gramedia Digital, tapi juga tersedia di Google Play. Oke. eh, Buku ini punya beberapa tokoh utama karena emang dia middle grade ya. Jadi tokoh utamanya itu anak kecil dan hewan-hewan. Jadi semi fabel kayaknya ya. Ada Mortimer, ini ada kucing oren Mortimer, kemudian ada Al. Al ini gadis asisten perpustakaan. Jadi kalau di buku ini tuh dikatakan di blurbnya itu dibilang Al itu hantu perpustakaan. Tapi ternyata enggak juga gitu ya. Nah, kemudian ada Evan, anak laki-laki usia 11 tahun. Lalu ada tokoh pelengkap namanya Rafe, sahabatnya Evan, Miss Kogin, seorang librarian, pustakawan, dan kemudian Mr. Brock. Dua-duanya ini hantu perpustakaan. Jadi karena emang buku middle grade, jadi juga agak fantasi gitu ya. Di The Lost Library itu ceritanya dimulai dari point of view-nya Mortimer, si kucing oren ini. Si kucing oren ini menurutku punya sifat yang dia itu penyakit karena dia lahir, tumbuh, dan besar di perpustakaan Martinville. Oke, ini hubungan antar tokohnya. Ini ada Mortimer ya, si kucing oren ini. Jadi Mortimer ini dia memang penunggu perpustakaan. Terus ada Al, ini si gadis perpustakaan, si pustakawan muda.
Jadi Al ini singkatan teman-teman, bukan nama aslinya. Jadi nama aslinya nggak disebutin sih di buku. Jadi namanya itu Al ini asisten librarian. Jadi ini singkatan. Nah dia ini ceritanya adalah seorang pustakawan di perpustakaan Martinville. Sayangnya perpustakaan Martinville itu hangus terbakar. Nah kemudian ketika hangus terbakar itu meninggal saat kebakaran itu Miss Coggin dan Mr. Brock yang kemudian keduanya menjadi hantu perpustakaan kayak gitu. Nah, terus si Al ini karena dia selamat, dia itu tinggal di sebuah rumah milik daerah, namanya rumah sejarah ya, di rumah sejarah. Al ini karena kecintaannya terhadap buku, dia pengen punya perpustakaan lagi tuh. Caranya dengan mendirikan Little Free Library. Mungkin kalau teman-teman sering lihat di IG, ada tuh Little Free Library itu kayak perpustakaan-perpustakaan kecil yang dibikin sama orang-orang yang buat naruh buku-buku di situ. Jadi siapa aja boleh ngambil atau naruh buku di situ. Itu Little Free Library. Nah, Al ini membuat satu tempat Little Free Library itu di dekat rumah sejarah. Suatu kali si Evan, anak umur 11 tahun tadi, pas dia berangkat sekolah ngelihat kok ada kayak tempat menarik tuh, tempat baru apa tuh gitu. Dia ngelihat dan mengambil dua buku. Dia ngeliat buku itu cuman kayak ya udah asal ambil aja gitu. Nah, sepulang dia sekolah, pas ketemu ayahnya, ayahnya kaget dong lihat buku itu. Ayahnya kaget, terus ayahnya kayak panik dan meninggalkan dia gitu. Dia kayak kenapa sih ayahku kok segitunya ngeliat buku itu gitu. Ternyata setelah dia melihat ternyata di lembar peminjaman itu kan ada ya di belakang buku perpustakaan tuh lembar peminjaman kayak gitu tuh ternyata ayahnya tuh selalu minjem buku itu. Hampir setiap minggu minjem buku itu ayahnya si Evan ini. Terus Evan kan penasaran kan, ada apa sih kok ayahnya suka pinjem buku di perpustakaan ya? Tapi tuh ayahnya tuh tidak menggambarkan sosok yang suka baca buku gitu. Karena ayahnya Evan tuh kerjanya pengusir tikus. Jadi lucu nih pekerjaannya. Pekerjaannya ayahnya Evan itu ngusir tikus di kota gitu. Jadi dia sering dipanggil-panggil buat ngusir tikus-tikus yang ada di rumah orang-orang. Nah, terus di sisi lain, Al juga cerita bahwasannya pas dia itu kerja di perpustakaan Martinville, ada seorang anak laki-laki kecil yang dia itu selalu datang ke perpustakaan Martinville. Anak ini tuh pendiam dan pemalu banget anak ini. Dan anak itulah yang selamat bersama Al di malam kebakaran. Terus anak itu dan si Al ini dituduh menjadi penyebab terjadinya kebakaran gitu, pelaku pembakaran. Tapi karena waktu itu usia mereka masih jauh di bawah umur sehingga memang nggak disebutkan dan disembunyikan identitasnya. Tapi kan itu kan desa kecil ya, sehingga orang-orang itu kayak udah mencurigai Al dan anak laki-laki kecil itu tadi. Nah, terus setelah mencari tahu si Evan ini, si Rafe ini kan kayak em, oh, si Evan ini kan kayak penasaran kan, emang ayahnya kenapa sih ada hubungan apa ayahnya sama pustakaannya. Kemudian dia kayak menginvestigasi kecil-kecilan gitu dan menemukan ternyata ayahnya itu dituduh menjadi pelaku pembakaran. Nah, jadi si anak kecil yang dulu selalu datang di perpustakaan Al itu udah gede dan udah punya anak. Anak itu adalah ayahnya Evan, si Edward gitu. Kemudian em, si Evan ini selama penyelidikannya dia ketemu Al, dia ketemu Mortimer, terus dia juga punya guru namanya Mr. O'Neill. Mr. O'Neill ini kayak menyembunyikan kebenaran atas kebakaran tersebut. Dan ternyata Mr. O'Neill ini adalah sahabatnya ayahnya Evan gitu. Terus uh, long story short, si Mortimer ini kan suka sayang sama tikus nih. Kalau teman-teman lihat tikusnya bawa buku dan bawa lilin. Jadi suatu kali si Mortimer itu dikelilingi tikus-tikus itu, terus dia minta tolong sama si tikus. Bisa nggak kalian ngelakuin sebuah rencana di depan Al, Miss Coggin dan Mr. Brock gitu, sama di depannya Evan sama ayahnya kayak gitu. Terus si tikus mau nih, dan mereka ternyata memperagakan eh apa reka ulang TKP, reka ulang kejadian kebakaran malam itu yang ternyata disebabkan oleh Mortimer ini punya adik. Dia sama adik itu lari-lari ngejar tikus. Terus si tikus ini bawa kayak apa tuh korek api yang kayu itu loh.
terus korek apinya tuh kayak kegesek gitu di dinding batu yang akhirnya menyebabkan percikan-percikan api. Nah, percikan-percikan api itu jatuh mengenai buku-buku yang kemudian menjadi penyebab kebakaran kayak gitu. Jadi ternyata penyebab kebakarannya itu adalah si tikus-tikus ini kayak gitu, bukan ayahnya si Ivan. Dan terus ada lagi plot twist juga yang aku suka. Ternyata ayahnya Evan itu selain dia itu punya kerjaan mengusir tikus, ayahnya Evan itu juga seorang penulis buku misteri yang sangat terkenal. Ayahnya Evan ini gitu, teman-teman. Jadi menurutku buku ini secara uh, karakter buildingnya bagus, kelihatan gitu perkembangan karakternya dari Evan itu anak yang pemalu, terus dia kemudian punya rasa penasaran, terus dia ngerasa jauh dari orang tuanya sibuk terus, tapi kemudian gara-gara kejadian ini dia jadi dekat sama ayahnya, jadi tahu masa lalu ayahnya, jadi tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan sebagai seorang penulis, gak cuman sebagai pengusir tikus. Dan Raffi ini juga punya apa ya poin khusus yang aku suka dari dia. Raffi itu punya orang tua yang strict banget. Sekedar apa nyebrang jalan aja dia harus ditemenin. Padahal dia kan udah kayak mau lulus SD gitu ya, udah mau SMP. Itu dia masih kayak gitu. Terus kemudian Raffi itu bilang sebenarnya aku tuh bisa ngelakuin apa-apa sendiri, cuman aku menghormati orang tuaku untuk menuruti kemauan mereka karena nggak mau mereka khawatir. Di sini ada kayak nilai-nilai anak-anak yang relate sama masa anak-anak gitu. Aku sukanya buku ini di situ. Kemudian Al juga ternyata dia itu bisa melihat hantunya Miss Poggy dan Mr. Brock. Dia masih masak buat mereka, dia masih belanja buat mereka, bikinin teh, bikinin kue, bikinin pie kayak gitu. Dan ternyata Miss Poggy sama Mr. Brock itu tidak pergi ya, artinya nggak tetap menjadi hantu karena mereka masih pengen menemani Al. Setelah Al bisa move on dari masa lalunya, dari kebakaran itu, akhirnya Miss Poggy dan Mr. Brock itu pergi kayak gitu, teman-teman. Oke, sekian. Udah Kak Ismi. Baik, terima kasih karena dia atas review bukunya. Untuk review bukunya sendiri lumayan menarik ya, Kak. Jadi saya juga pengen cepet-cepet baca juga nih. Kira-kira apakah ada, Kak, di Gramedia yang cetak? Soalnya saya juga belum cek. Mungkin, Oh ada versi cetaknya ada di Gramedia. oke. Tapi kalau Kakak sendiri bacanya lewat yang versi digital ya, Kak? Iya, versi digital di Gramedia digital ada di Playbook juga ada. Oke, baik. Kepada sobat baca sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom chat. Silahkan sobat baca. Apakah ada yang ingin bertanya terkait review buku yang sudah disampaikan oleh Kak Nadia? Oke, baik. Kalau memang belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ya Kak Nadia terkait isi bukunya, Kak. Boleh. Oke, karena sepertinya ini menarik nih, Kak. Karena kebetulan saya sendiri lebih suka baca buku fiksi, Kak, dibanding yang non-fiksi. Oh, ya. Dan saya juga udah sempat eh, cek dari akun Bookstagram kakak ya. Kalau kakak sendiri lebih suka yang non-fiksi dan waktu saya cek rekomendasinya itu Iya bener-bener menarik benar-benar. semua, Kak. Oh, jadi pengen baca juga yang non-fiksi gitu. Kalau terkait pertanyaan saya Kak tentang buku ini, berarti si Mortimer ini bukan perwujudan dari hantu kan Kak? Memang dia adalah hewan gitu Kak, yang cinta sama buku gitu ya Kak? Iya benar. Dia jadi kayak bukan hantu, yang hantu tuh jadi kalau di awal bukunya digambarkan seolah-olah si Al tuh hantu. Dan si Mortimer tuh kayak hantu karena dia bisa ngelihat hantu gitu ya. Tapi ternyata Al bukan hantu, Mortimer juga bukan hantu gitu. Yang hantu cuman Miss Poggin sama Mister Brock aja. Oke, tapi untuk yang Mortimer ini apakah terdapat interaksi Kak dengan Evan atau Rafe? Apakah berarti kucing ini digambarkan bisa berbicara dengan bahasa manusia? Enggak, jadi eh, dia itu kayak emang dia punya
part sendiri ya dalam buku ini tuh ada point of view dari sisi kucing gitu kan. Digambarkan si Mortimer ini kucing yang eh, malas gitu ya, yang kayak cuman diem doang di samping buku. Jadi Mortimer tuh kerjaannya ada terus di samping Little Free Library-nya ini gitu. Dia kayak nungguin aja buku ini gitu. Nah, terus si orang-orang sekitar sana yang kayak ngelewatin itu selalu manggil dia pakai nama-nama berbeda. Ada yang manggil Goldie, ada yang manggil dia apa beda-beda nama dan dia kesel gitu. Kenapa sih kok mereka tuh manggil aku seenak mereka gitu. Nah, terus Mortimer itu punya adik kan sebenarnya yang tadi lari-lari sama dia itu. Nah, adiknya tuh hilang di malam kebakaran itu. Nah, terus si Mortimer ini kan punya jari 6 ya. Jari kakinya itu 6. Terus sama si kucing, dia itu dikasih sebutan si kucing penggerutu. Mortimer si penggerutu gitu. Terus ternyata Mortimer kaki 6 si penggerutu. Nah, dari si tikus-tikus ini juga dia tahu ada kucing di bioskop kota yang juga punya kaki 6, jarinya juga 6 gitu. Dan Mortimer ingat kalau misalnya adiknya itu juga punya jari-jari 6 gitu. Si Mortimer ini selalu digambarkan kayak yang sayang banget sama adiknya, kangen terus sama adiknya kayak gitu. Dari mereka ketemu di adiknya itu di bioskop itu tadi dari si tikus-tikus tadi itu kunci kejadian di sini tuh menurutku si tikus-tikus sih malahan. Kalau terkait Oh, maaf Kak, ini sudah ada pertanyaan dari peserta Sobat Baca hari ini. Yang pertama ada dari Kak Lucia Neni. Terinspirasi dari apa Kak buku cerita ini? Silahkan Kak, boleh dijawab terlebih dahulu. Kalau terinspirasinya aku kurang tahu ya, aku jadi kurang riset juga nih. Tapi buku ini itu kayak bener-bener menekankan pusat titik ceritanya itu ada di Little Free Library-nya itu, di perpustakaan kecil gratis itu. Nah, memang gerakan Little Free Library ini lagi masif banget di Amerika. Jadi banyak orang yang mendirikan Little Free Library ini sebagai media buat mereka exchange buku gitu, tukeran buku. Kalau di Jakarta mungkin ada Book Hives ya nggak sih? Ya, itu. Kalau di Jakarta ada book save, ntar aku tulis di kolom chat ya. Ada kayak gitu kalau di Jakarta kan, setahu aku ada kayak gitu. Jadi orang-orang bisa ambil buku, kembalikan atau ambil dan taruh buku gitu. Jadi mereka bisa ambil, bisa exchange buku di book Hives itu. Itu sih titik-titiknya di situ di Little Free Library. Kemudian juga penulisnya ini memang kan dua orang ya penulisnya Rebecca sama Wendy. Ini memang dua-duanya mereka spesialisasinya di middle grade, buku-buku fiksi middle grade dan mereka memang penerima banyak penghargaan. Itu sih. Kayaknya memang titiknya di Little Free Library-nya itu. Oke, baik Kak Nadia. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Agus WS. Sepertinya seru kisahnya. Ini cerita untuk anak-anak kah Kak? Kira-kira apakah ada nilai-nilai yang dapat diambil dari buku ini? Terima kasih. Nah, memang buku ini middle grade. Kalau apa ini namanya spesifikasi umurnya ya, klasifikasi umurnya itu 10 plus kalau aku nggak salah. Oh, 12 plus teman-teman. Itu kan enggak 12 plus. Tapi buku ini tuh menurutku cocok banget masih dibaca buat eh, remaja atau dewasa muda ya. Karena nilai-nilainya mengena juga dan heartwarming juga gitu. Aku suka fiksi, Kak Ismi. Selain non fiksi aku juga suka fiksi, tapi yang heartwarming gitu aku suka. Nah, itu kayak bikin terharu gitu. Di sini kayak juga ngasih lihat gimana sih point of view anak-anak yang memiliki orang tua tuh sibuk kerja dua-duanya. Point of view anak-anak yang memiliki orang tua yang strict. Jadi kita lebih kayak oh gitu ya sudut pandang anak-anak itu melihat dunia dewasa, dunia kita kayak gitu ya gitu. Nah, buat aku sebagai seorang ibu, buku ini kayak oh jadi gitu toh yang anakku lihat gitu. Oh jadi gitu ya anakku melihat aku kayak gitu karena aku kerja, suami juga kerja. Jadi dia mungkin melihat aku sama sebagaimana Evan melihat orang tuanya kayak gitu. Itu sih menurutku. Kemudian nilai-nilai yang lain tuh menurutku berdamai dengan kehilangan ya. Jadi karena Miss Kogin sama Mr. Brok ini belum bisa berangkat atau pergi dari dunia masih jadi hantu itu karena mereka nggak tega sama Al, nggak tega buat ninggalin Al karena Al belum belum
menemukan tempatnya di dunia. Karena si Al ini anak yatim piatu, Kak. Jadi dia itu berasal dari panti asuhan nih. Dia itu kerja di perpustakaan karena diajak Miss Fogin. Jadi dia nggak punya siapa-siapa dan menurut Miss Fogin kalau kita ninggalin Al sebelum dia siap, dia juga nggak bakal punya tempatnya di dunia ini gitu. Belum menemukan tujuan hidupnya. Gitu sih menurutku. Baik, berarti tadi yang saya tangkap poin nilainya itu yang pertama bisa lihat sisi seorang anak ya Pak, Kak, terkait Mm-mm. yang punya orang tua bekerja gitu. Terus Iya, sama benar-benar. yang tadi terkait mencoba menerima ya Kak atas kehilangan. Mm-mm. Biar orang yang pergi pun juga bisa pergi dengan tenang gitu. Mm-mm. Oke, Ya kita namanya juga lanjut. cerita anak-anak ya. Betul Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Ayu Ratna. Berhubung ini kan merupakan buku terjemahan ya Kak. Untuk Betul. terjemahan ke bahasa Indonesianya apakah baik untuk dibaca? Maksudnya mungkin kayak terjemahannya enak gitu Kak. Untuk dari Hmm. POV-nya apakah dari Mortimer terus sepanjang buku atau ada dari POV tokoh yang lain? Oke, kalau terjemahannya memang menurutku cukup nyaman dibaca ya. Artinya dia tidak menerjemahkan Miss di sini MS itu sebagai bu gitu, enggak. Tetap Miss Kogin. Jadi masih berasa itu tuh memang terjadi di luar Indonesia gitu. Terus dia nggak nerjemahin hal-hal yang menurutku tuh kayak krusial, misal nama Little Library sebagai perpustakaan gratis gitu nggak juga. Di beberapa paragraf dikatakan Little Library kayak gitu. Terus kalau terkait point of view-nya enggak. Jadi dari banyak orang bergantian. Bahkan ada di satu sisi di satu bab itu point of view dari kalau nggak salah dari Evan atau dari Mortimer gitu ya. Itu cuma satu paragraf pendek doang gitu. Gimana point of view dia. Jadi di awal emang mungkin agak lost sih ya. Ini apa sih kok kayak gini sih? Jadi karena pertama itu dari sisi Mortimer yang lagi menghalau tikus-tikus, ini cerita apa sih gitu. Emang di awal agak sedikit membosankan ya. Tapi kalau misalnya kita terus baca, itu bakal kayak, oh ini ada hubungannya nih antara mereka semua itu punya hubungan. Kenapa penulis tuh sampai nyeritain tikus doang itu beberapa halaman itu karena memang di akhir bakal membawa kayak membawa inti cerita ini tuh apa kayak gitu. Jadi point of view-nya banyak. Bahkan ada juga point of view semua orang ada kayak gitu point of view-nya. Oke, baik Kak, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Ayu. Kalau dari Kanadia sendiri boleh dikasih ratingnya berapa untuk novel ini? Kalau ratingnya 4/5 kali ya. Aku bulan ini baca banyak buku fiksi anak middle grade. Aku baca kayak matanya serial Matanya Oki Madasari. Terus aku baca beberapa buku middle grade lainnya karena emang dalam rangka mencari buku buat anakku gitu. Jadi banyak baca buku middle grade. Buat aku buku ini 4/5. Dia nggak ada meskipun dia membicarakan tentang kasus-kasus pembakaran ya, kasus-kasus kebakaran, tapi masih bisa banget diterima anak-anak usia SD yang baru mulai membaca gitu. Terus selain karena bukunya memang ringan, nggak paragrafnya itu nggak banyak-banyak gitu loh. Jadi kalau dibaca anak itu masih nyaman banget. Ya tadi kayak aku bilang, ada satu bab cuma satu paragraf doang. Emang buku anak-anak gitu kan. Jadi diolah sedemikian rupa biar anak-anak tuh nggak bosen. Dan aku aja nggak bosen bacanya gitu. Berarti empat per untuk lima rating deh. dari kakak 4/5 ya Kak? Dari 5 ya Kak? 4/5. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, tapi namanya nggak ada mungkin ya belum diganti sama kakaknya. Untuk untuk genre buku sama amanatnya kira-kira apa ya Kak? Apakah termasuk comfort book atau gimana? Genre bukunya fiksi ya, middle grade ini tuh. Termasuk ada fantasinya juga sih. eh Fabel juga bisa sih. Amanat tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya pesan-pesan ya? Moral Amanat tuh value Kak pesan-pesan. mungkin. Iya. Oh, moral value-nya tadi udah aku sampaikan ya. Yang pertama kita kalau buat manusia dewasa mungkin kita bisa melihat bagaimana pandangan point of view anak-anak terhadap dunia manusia dewasa. Kemudian apa tadi? Yang kedua kayak kita bisa merelakan kehilangan. Oh, satu lagi. Kita berpegang pada kebenaran yang kita yakini. Jadi si ayahnya Evan tuh yakin bukan dia penyebab kebakarannya. Meskipun pada malam itu tuh
dia juga pingsan dan terbangun tiba-tiba udah pada hangus semua gitu. Dan dia juga sebenarnya nggak tahu gimana kebenarannya. Iya apa nggak dia yang ngebakar perpustakaan, tapi dia yakin bukan dia gitu. Itu berpegang pada kebenaran yang kita percayai. Termasuk comfort book. Kalau dibilang comfort book, kayaknya comfort book aku tuh versi aku ya. Kalau fiksi itu his fic. Aku kalau buku middle grade tuh sekedar buat apa ya, selingan baca dan hiburan sih. Kalau kamu sampai comfort book yang aku baca ulang-ulang enggak. Aku baca ulang-ulang tuh his fic. Kalau middle grade enggak. Heartwarming enggak? Heartwarming. Tapi bukan kayak se-heartwarming Funicula Funiculi series atau se-heartwarming toko kelontong Namiya. Enggak. Heartwarming buat anak-anak iya. Tapi kalau heartwarming buat aku cukup heartwarming tapi enggak sampai yang bikin nangis gitu enggak. Baik, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Untuk sobat baca yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Masih ada spare waktu 5 menit lagi untuk sesi pertama ini. Kepada sobat baca yang masih ingin tanya-tanya terkait buku The Lost Library yang direview oleh Kak Nadia, bisa bertanya via kolom chat agar dibacakan oleh saya, maupun bisa langsung raise hand agar langsung berkomunikasi dengan Kak Nadia. Kami silakan. Oke, ada lagi Kak pertanyaannya satu. Untuk POV-nya apakah dari si anak atau kucing ya, berarti? Kak, oke, bisa dijawab terlebih dahulu Kak. Kalau point of view-nya jadi dari beberapa tokoh utama ya, ada Al, si gadis hantu, terus kemudian ada Mortimer, si kucing tadi, kucing oranye, terus ada Evan, anak usia 11 tahun. Ada juga point of view dari orang lain juga ada. Kayak point of view itu jadi judul babnya tuh nggak satu, dua, bab satu, bab dua, enggak. Jadi judul babnya tuh nama orang. Jadi misalnya ini mau menceritakan point of view dari Mortimer, maka judul babnya Mortimer gitu judul babnya. Jadi kita ngerti. Oke. Untuk sisa waktu 3 menit ini ada satu pertanyaan, kita jadikan pertanyaan terakhir ya Kak, mungkin dari Kak Rayanti Sari Dewi. Adakah hal yang membuat Kakak berpikir dan merenung pada saat membaca buku ini? Yang bikin aku mikir sama merenung ya. Kalau sampai mikir sih enggak, cuman karena sebenarnya tuh kalau karena aku juga baca novel-novel misteri kayak Keigo Higashino gitu yang memang misterinya tuh kayak complicated. Buku ini kalau dibilang buku misteri anak-anak tuh ringan banget misterinya. Jadi agak ketebak ya, agak ketebak gitu. Di awal tuh udah agak ketebak nih gimana akhir akhir ceritanya. Tapi kalau sampai mikir sama merenung sih sampai mikir tuh enggak. Kalau merenung paling oh gini ya gitu. Ternyata anak kecil tuh melihat dunia dewasa seperti ini. Karena juga diceritakan gimana transisi Evan sama Raffi itu mereka dari lulus SD mau ke SMP, gimana mereka melihat ke kakak-kakak kelasnya gitu. Mereka ngeliat kayak gini, wah anak-anak senior itu apa kakinya berbulu gitu kan? Apakah aku juga akan mengalaminya gitu. Jadi dia kayak galau mau bertas gitu kan. Aku nggak mau apa nggak mau melalui itu semua. Terus aku juga masih pengennya main-main kayak gitu. Jadi itu ada kayak point of view anak-anak yang bikin aku, anak kan juga cowok ya tuh. Jadi kayak oh mungkin dia merasakan hal yang seperti ini juga kayak gitu sih. Maaf, sebelumnya saya belum unmute. Oke, sebagai penutup, apakah ada closing statement dari Kak Nadia kepada sobat baca yang mungkin baru sempat join ya Kak, biar sobat baca di sini mau baca buku terkait The Lost Library ini Kak, silahkan. Oke, closing statementnya menurutku kalau teman-teman suka baca fiksi yang ringan-ringan banget, Gelas Saber itu cakep deh. Aku bacanya sekali duduk. Jadi karena emang dia nggak tebel ya, cuman 200 sekian halaman. Apalagi aku bacanya e-book, jadi skip swipe-swipe aja nggak kerasa nggak bacanya gitu. Itu cocok banget. Terus karena ini buku middle grade, jadi nggak sampai yang mikir atau berat atau bikin kita kayak kepikiran atau overthinking gitu nggak. Emang bukunya ringan banget. Ya, terus menurutku
nggak ada trigger warning juga. Terus habis itu kayak easy digest pokoknya, enak banget dibacanya gitu, ringan, enak dibaca, dan ini kayaknya salah satu buku yang bakal aku suruh anakku baca ketika dia sudah bisa membaca gitu. Jadi ada beberapa buku aku klasifikasikan ini kalau dia udah baca, aku bakal suruh dia segera baca buku ini kayak gitu, termasuk buku yang ini, The Lost Library. Gitu sih Kak Ismi. Baik, terima kasih karena dia atas closing statement-nya. Semoga teman-teman sobat baca di sini juga bisa nih langsung beli bukunya habis nonton review buku dari Kak Nadia. Untuk sesi kedua bisa saya langsung serahkan kepada Kak Nadia ya Kak. Oke, oke teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan sesi pertama The Lost Library. Kita mau masuk ke sesi kedua, kita mau ngebahas Rumah Lebah ya kan dari Kak Rui Meita. Wah, ini perumah apa novel ini cukup ini ya Kak, cukup viral ya beberapa waktu yang lalu ya. Cuman aku belum baca sih buku ini. Kabarnya ada beberapa trigger warning ya Kak Ismi ya. Oke, langsung aja teman-teman kita serahkan untuk sesi review kedua Rumah Lebah kepada Kak Ismi. Silakan Kak Ismi. Apakah sudah terlihat teman-teman sobat baca? Ya, sudah kelihatan Kak. Oke, baik. Selamat siang Sobat Baca sekalian dan Kak Nadia selaku MC. Untuk sesi kedua kali ini saya akan mereview buku yang baru saya baca minggu lalu berjudul Rumah Lebah. Oh, sebentar ada. Oke. Nah, untuk judul bukunya seperti yang sudah saya sebutkan yaitu Rumah Lebah. Memang judulnya Rumah Lebah ya, tapi isi di dalamnya ini memang betul-betul membuat saya yang membaca saja sampai masih merinding sampai sekarang. Karena yang saya percayai adalah penulis yang baik adalah penulis yang sudah membaca ratusan bahkan mungkin ribuan buku. Sehingga yang bersangkutan bisa menulis hal seperti ini. Dan setelah saya menyelesaikan buku ini, saya pun masih bertanya-tanya, buku apa saja yang sudah dibaca oleh penulisnya sampai bisa menulis karya seperti ini. Untuk pengarangnya yaitu Rui Meita, jumlah halamannya cukup singkat, 268 halaman, dan saya membaca buku ini hanya menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam saja. Untuk tahun terbitnya ternyata buku ini keluaran lama, teman-teman, yaitu tahun 2014. Dan genrenya sendiri menganut genre psychological thriller. Nah, karena tadi kan Nadia sudah sebutkan di awal ya, buku ini termasuk buku yang ada trigger warningnya nih, sobat baca. Jadi mungkin kalau untuk dibaca oleh anak-anak atau fiksi yang diperuntukkan untuk anak-anak ini bukan ya. Mungkin ini bisa dipahami oleh kita-kita yang sudah dewasa atau sudah umurnya. Untuk sinopsisnya saya izin bacakan. Mohon maaf sebelumnya apakah suara saya masih terdengar atau videonya masih jelas? Masih jelas Kak, masih Oke. Untuk sinopsisnya, Mala, gadis kecil berusia 6 tahun, adalah seorang gadis yang terobsesi dengan ensiklopedia. Dia hanya membaca buku ensiklopedia dan selalu mengurutkan buku satu sampai buku terakhir dari sisi kiri ke sisi kanan. Betul, Mala merupakan anak yang perfeksionis ya, teman-teman. Dia juga tertarik dengan beruang. Dia sangat suka dengan Winnie the Pooh. Di rumah, Mala hanya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, tetapi dia selalu membicarakan 6 orang asing yang hidup bersama di dalam rumahnya. Orang asing ini ada Satira, ada Willis, ada Tante Ana, ada Abuela, dan si kembar yang hanya bisa mendengar, melihat, dan mencatat. Mohon maaf sebelumnya mungkin ini terpotong ya teman-teman sobat baca sekalian. Oke, kita lanjut. Untuk penokohannya, kenapa saya tulis di sini nyata? Karena tokoh ini memang bisa dilihat dan ada wujudnya gitu. Seperti manusia pada umumnya. Ada Mala, yaitu
anak perempuan yang menjadi tokoh utama pada cerita ini, lalu ada Nawai sebagai ibu Mala, lalu ada Winaya selaku ayah Mala, ada Allegra Kahlo, Raihan, Denny, Kartika, dan Samuel. Lalu untuk penokohan yang tidak terlihat, kita dikenalkan dengan Satira, Willis, Abuela, Tante Anna, dan si kembar. Nah, di sini mungkin kita mulai bertanya-tanya ya Sobat Baca, sebetulnya siapa sih tokoh yang tidak terlihat ini? Apakah betul tokoh-tokoh yang tidak terlihat ini adalah teman hayalan Mala? Karena seperti yang kita tahu, Mala masih berusia muda dan mungkin setara dengan anak SD. Tapi karena kelebihannya ini, selain karena dia pintar dan benar-benar hanya membaca ensiklopedia, sehingga orang tuanya sadar bahwa Mala ini tidak cocok untuk sekolah di SD negeri atau swasta. Makanya si Mala hanya menganut pendidikan dari homeschooling ya teman-teman, yang dibantu oleh ibunya. Nah, untuk menguak misteri siapakah tokoh-tokoh yang tidak terlihat ini, maka kita perlu lanjut ke alur selanjutnya, yaitu terkait keluarga Mala. Keluarga Mala hanya terdiri dari tiga, Mala, Nawai, dan Winaya. Untuk Nawai adalah seorang ibu rumah tangga biasa, dan Winaya sendiri dulunya bekerja sebagai wartawan. Namun, karena sejak mengetahui Mala itu tidak cocok untuk bersekolah di sekolah biasa, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah dari Jakarta, lalu mereka pindah ke Desa Ngebel di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sejak mereka pindah, Winaya juga memutuskan untuk resign teman-teman dari pekerjaannya sebagai wartawan dan memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Ketika menjadi seorang penulis, tanpa disangka-sangka karya Winaya ini meledak di pasaran, teman-teman. Lalu pada saat karyanya ini benar-benar laris, ada produser film yang menawarkan kepada Winaya untuk memfilmkan buku yang sudah dia buat. Dan salah satu aktris yang direkrut untuk memerankan tokoh utama dari novel yang dibuat Winaya adalah Allegra Kahlo. Untuk Allegra Kahlo sendiri ini merupakan seorang aktris yang memiliki gangguan bulimia. Gangguan bulimia sendiri adalah gangguan di mana seseorang ini ketika dia makan, dia akan memuntahkannya kembali. Hal ini terjadi karena Allegra Kahlo betul-betul artis yang takut gemuk, takut kelihatan gemuk, teman-teman. Mungkin ini juga sering kita temui di beberapa kasus seleb atau aktris dan aktor ya, teman-teman, yang mana mereka betul-betul harus menjaga penampilan fisik mereka nih, biar istilahnya masih bisa dipanggil atau bisa jadi dapat peran gitu ya, teman-teman. Karena kan untuk industri hiburan sendiri memang fisik merupakan modal utama. Oleh karena itu, dari tuntutan pekerjaannya, Allegra pun mengidap penyakit bulimia dan dia juga ada mengonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk Allegra Kahlo sendiri ini memiliki hubungan dengan Raihan. Hubungan ini maksudnya adalah eh, sepasang kekasih ya teman-teman dengan Raihan ini. Dan Raihan memiliki tempat tinggal yang kebetulan berseberangan dengan tempat tinggal dari Nawai dan Winaya di sebuah villa yang terletak di Desa Ngebel. Desa Ngebel sendiri adalah desa yang letaknya ini berada di tengah-tengah telaga atau danau. Kemudian setelah itu, akhirnya interaksi antara Nawai, Winaya, Allegra Kahlo, Raihan, dan Mala pun mulai tercipta. Karena sebagai seorang aktris, dia butuh pendekatan terkait naskahnya dengan Winaya. Dan pada saat mereka melakukan pertemuan pertama, Raihan kaget ketika melihat Nawai. Karena merasa seperti pernah melihat Nawai pada suatu tempat. Tapi Nawai sendiri tidak tahu mengapa Raihan memandangnya seperti itu. Karena betul-betul kayak ketika kita nggak kenal nih sama orang. Nah, tapi orang tersebut kenal sama kita. Nah, disitulah Nawai. Dia betul-betul nggak tahu Raihan itu siapa, tapi Raihan seakan-akan mengenalnya dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada Denny. Siapa Denny? Denny sendiri adalah seorang wartawan yang terobsesi untuk selalu mengikuti Allegra Kahlo. Terobsesi ini karena eh, Allegra Kahlo kan seorang aktris terkenal ya teman-teman. Jadi otomatis eh, selalu ada pihak yang ingin mencari celah atau sisi negatif dari Allegra untuk dijadikan bahan gosip.
Nah, kebetulan Denny ini langsung tahu kalau misalkan Allegra ini mengidap bulimia, terus dia ada hubungan dengan Raihan yang seorang pengusaha terkenal gitu. Nah, si Denny akhirnya memutuskan untuk menguntit Allegra dan bahkan sampai menyewa hotel agar bisa memfoto berbagai kegiatan eh, Allegra dan Raihan selama di villa tersebut. Nah, lalu pada suatu ketika Denny ditemukan meninggal dunia, teman-teman, dengan kondisi eh, wajah membiru karena ditenggelamkan di danau. Nah, sampai sini mulai penasaran ya teman-teman, kira-kira siapa nih yang bunuh? Waktu saya baca, otomatis saya mikirnya adalah Allegra, karena memang si Denny ini kan sudah mengganggu privasi dari Allegra ya. Dan Denny bahkan sampai eh, meminta atau memeras Allegra untuk foto-foto yang dia dapatkan terkait Allegra yang memuntahkan makanan, terkait Allegra yang berjalan bersama Raihan, dia memeras si Allegra dari sini. Dan Allegra pun di bukunya memang diceritakan akan mentransfer sejumlah uang kepada Denny agar Denny berhenti untuk mengikuti kegiatannya, seperti itu. Nah, tapi ternyata bukan Allegra pelakunya, teman-teman. Kemudian kita langsung lanjut ke tokoh selanjutnya yaitu ada Kartika. Nah, Kartika di sinilah yang berperan besar untuk membantu mengungkap siapa pembunuh sebenarnya dari Denny. Kartika dan kemudian ada Samuel. Samuel adalah seorang psikolog yang nantinya akan mengungkap sejatinya siapa tokoh-tokoh yang tidak terlihat ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling seru nih teman-teman. Ternyata Nawai, Ibu Mala ini adalah korban dari pelecehan seksual pada masa kecilnya. Nawai dulunya adalah seorang anak yang sering disiksa oleh ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Bahkan sampai ia diperkosa oleh ayahnya sendiri karena ibunya sibuk bekerja, jadi Nawai sendiri tidak berani untuk mengatakan hal tersebut kepada ibunya. Namun setelah ibunya tahu, ibunya lah yang akhirnya langsung menindak ayah dari Nawai dengan cara membunuhnya. Dan karena telah membunuh tersebut, akhirnya ibu Nawai depresi dan akhirnya memutuskan untuk dan akhirnya sakit lalu berujung pada kematian ibu Nawai. Nah, ternyata teman-teman, penokohan yang tidak terlihat ini adalah sifat-sifat bipolar dari Nawai. Jadi Mala bisa melihat itu, tapi itu bukan teman hayalan Mala, melainkan tokoh-tokoh ini adalah perwujudan dari Nawai itu sendiri. Seperti Satira, Satira yang betul-betul tidak suka dengan kegelapan dan dia benci dengan laki-laki. Nah, namun yang uniknya lagi, meski ada Satira, Nawai juga memiliki karakter Tante Ana. Tante Ana inilah yang kemudian menjadi juru kunci hubungan antara Nawai dan Raihan. Jadi Tante Ana, ketika Nawai berubah menjadi Tante Ana, maka dia akan bersifat seperti wanita penggoda, seperti itu teman-teman. Jadi Raihan bertemu dengan Nawai di sebuah klub pada saat Nawai dalam wujud Tante Ana. Nah, karena Nawai dan Raihan ketahuan berselingkuh, namun Nawai tidak sadar, maka si Denny ini memergoki hal tersebut, teman-teman. Karena kan Denny tahunya Alega Kahlo yang jadi pacarnya Raihan, tapi ternyata Raihan ada hubungan lagi dengan Nawai. Dan difoto lagi lah sama si Denny, lalu Denny juga memeras Nawai. Nah, ternyata sebelum Allegra dan Denny berjanji untuk bertemu dan memberi uang, Denny terlebih dahulu bertemu dengan Nawai. Namun yang paling gongnya adalah memang betul Nawai menghantam kepala Denny dengan laptop, teman-teman. Tapi itu belum sampai meninggal. Yang bikin Denny meninggal adalah Raihan. Betul, teman-teman. Raihan yang membuat Denny meregang nyawa. Dan semua ini bisa diketahui oleh Samuel dengan cara Samuel memasuki jiwa dari Nawai sebagai pekerjaannya yang merupakan psikolog, otomatis dia sering bertemu dengan kasus seperti ini. Hal-hal menarik yang dapat dipetik adalah cerita ini mengangkat isu mental health. Lalu ada tokoh utama yang memiliki karakter yang tidak biasa yaitu Nawai dan Mala.
Dan kemudian yang ketiga, pembaca akan disuguhkan dengan berbagai adegan yang mungkin menyebabkan salah paham seperti yang tadi saya sampaikan, hingga tidak dapat menebak isi cerita. Kemudian eh, cerita ini memang mengingatkan saya dengan Inside Out ya teman-teman, tapi memang versi ekstrim. Kalau yang penokohan yang tidak terlihat ini bisa mengambil alih tubuh kita tanpa kita sadar, dan itu yang terjadi kepada Nawai. Bahkan Winaya sendiri sampai tidak percaya karena ia menganggap istrinya merupakan wanita biasa-biasa saja seperti itu. Dan untuk Winaya sendiri merupakan sosok yang tidak percaya dengan hantu atau hal-hal mistik, sehingga menganggap apa yang dikatakan oleh Mala terkait tokoh yang tidak terlihat ini hanyalah hayalan saja, hayalan di masa anak-anak seperti itu. Padahal sejatinya itu merupakan istrinya sendiri. Ada quote yang saya suka dari buku ini. Jiwa kita adalah rumah tanpa jendela dan pintu, layaknya rumah lebah. Ketika seekor ratu lebah menetas, dia akan menjerit dengan lengkingan kuat. Siapapun lebah betina yang ikut menetas bersamanya dan menjawab lengkingan itu, maka dia telah berbuat kesalahan. Sama saja dia memanggil kematiannya sendiri. Maksud dari paragraf ini apa? Jadi, Nawai ini diibaratkan sebagai ratu lebah, dan lebah-lebah lain yang di luar ratu adalah tokoh-tokoh yang tidak terlihat, atau mungkin kita sebut dengan alter egonya si Nawai. Karena Nawai tidak sadar bahwa ada lebah lain yang bersarang di rumahnya, maka penokohan ini bisa mengambil alih pikiran Nawai, fisik Nawai dengan seenaknya. Seperti tadi, menjadi Tante Ana yang merupakan seorang wanita penggoda, atau menjadi Satira yang tiba-tiba menjadi sosok yang suka memukul, atau menjadi Willis yang penakut, atau menjadi Abuela yang tiba-tiba bisa berbicara bahasa Spanyol, teman-teman. Ini memang paling menarik sekali dari cerita ini. Bahkan saya bertanya-tanya apakah betul ada kasus dari psikolog yang pernah menangani pasien dengan alter ego seperti ini. Demikian eh, review buku dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Kak Ismi. Wah, luar biasa ya. Berarti bukunya bener-bener trigger warning ya. Banyak banget ya, ruda paksa, sexual abuse, terus killing, ya murder ya kan ada ya tadi ya, pembunuhan. Terus kayak ada penyiksaan juga ya kan? Iya ada. Aduh, mohon maaf ya Kak Ayu, agak sempat ke spoiler. Gak apa-apa, aku juga tadi spoiler banget malah. Pas tahu juga endingnya tadi ya. Iya, Oke endingnya Kak itu. Ismi, makasih untuk paparannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada teman-teman sobat baca yang mau bertanya terkait Rumah Lebah yang udah disampaikan. Gak apa-apa Kak, kata Kak Ayu Ratna. Ada yang mau bertanya boleh via chat atau boleh raise hand untuk langsung. Kalau nggak ada, aku boleh tanya juga ya, Kak Ismi ya. Boleh Kak? Tadi kan, Silakan. apa di awal tuh aku baca sedikit memang bukunya Rumah Lebah itu aku baca sampelnya aja di playbook itu ada satira ya kan yang awal maksudnya disebutin oleh siapa Mala itu Malah. beruang-beruang dan satira itu maksudnya beruang itu apa ya Kak di awal. Oke, kalau yang dari saya tangkap Kak, kalau nanti di ending cerita itu memang eh, si Mala ternyata nantinya akan memiliki alter egonya sendiri. Kalau dari interpretasi saya, beruang ini adalah salah satu bentuk dari alter ego Mala seperti itu. Dan kalau untuk Satira sendiri merupakan alter ego dari ibunya Mala. Oh, kayak gitu ya. Jadi karena ibunya punya kepribadian ganda itu bisa kayak apa ya? Nurun ke anaknya ya. Iya itu Kak, Kepribadian gandanya itu ya. betul. Yang bikin saya penasaran itu apakah memang betul kalau di dunia nyata, apakah pernah seorang psikolog menangani kasus serupa? Oh, aku pernah lihat sih emang kayak di IG ada itu loh perempuan yang punya 24 kepribadian di Indonesia juga dia ada. Aku pernah lihat itu juga. Oke, menarik sih, tapi kayaknya trigger warningnya bikin aku maju mundur mau baca.
Iya memang cukup mengagetkan sekali sih Kak bagi saya juga yang betul-betul nggak expect kalau ternyata masa lalu yang ditanggung oleh Nawai itu sangat kelam dan mungkin gelap bagi sebagian orang. Oke, teman-teman sobat baca mungkin yang penasaran sama buku Rumah Lebah, FYI buku ini udah banyak di review juga ya di IG ya. Aku lihat banyak reviewnya, cuman memang sampai sekarang aku belum tergerakkan. Oh, Kak Vita nanya ada apa di Danau Ngebel Ponorogo. Aku Oke, juga sering ke Ponorogo, di Ngebel banyak duriannya. Gimana iya tuh Kak Kak, Ismi? saya sebetulnya sempat riset sedikit apa desa Ngebel ini merupakan desa fiktif atau desa betulan gitu kan. Tapi Ya. di bukunya ini memang ada dijelaskan kalau karena dia desa, otomatis ketika ingin belanja ke supermarket harus ke pusat kota gitu kan Kak. Dan disebutkan nama kotanya yaitu Kota P. Ponorogo itu Kak yang disebut. Dan saya langsung searching juga kan Kak, apa betul ada Desa Ngebel di Ponorogo dan kebetulan ada gitu Kak. Jadi saya agak kaget juga ternyata betulan ada. Iya, Desa Ngebel di Ponorogo aku juga pernah ke sana ya, ada telaga di Ngebel kan ya. Banyak durian juga di sana. Cuman emang apa Kak? Kenapa kok taking apa ya latar belakangnya itu kenapa kok ada di Ngebel tuh ada nggak Kak di buku ini? Diceritakan kenapa gitu? Kalau misalkan kenapa memilih Desa Ngebel ini mungkin karena dari awal masa pacaran Winaya dan Nawai memang mereka sering liburan ke sana Kak. Lalu awalnya mereka tinggal di Jakarta, namun setelah mengetahui bahwa Mala ini merupakan anak yang spesial yang tidak bisa bersekolah dengan anak-anak lain, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari hiruk pikuk perkotaan seperti itu. Oh, jadi memang udah diketahui ya kalau Mala itu anak spesial gitu ya. Dengan Iya, indikasi apa? dengan indikasi malah betul-betul cerdas Kak dari sisi IQ. Oh, Iya, namun dia tidak bisa berteman dengan teman sebayanya selama sekolah. Kalau misalkan dari sisi akademik memang betul-betul luar biasa pintar. Bahkan gurunya sendiri pernah disuruh Kak menulis puisi Kak. Ada tugas menulis puisi. Namun puisi yang disampaikan oleh Mala yang dikumpulkan sebagai tugas itu mengandung kata-kata yang bersifat gelap gitu Kak. Kayak mengajak untuk bunuh diri atau gimana. Otomatis kan gurunya kaget ya Kak. Ini siapa yang menulis? Kan nggak mungkin anak SD sudah menulis hal-hal yang bisa menyebabkan trigger warning tersebut ya Kak. Gitu. Lalu kemudian malah bilang ini bukan saya yang menulis, ini yang menulis Satira gitu. Nah terus otomatis ayah dan ibunya masih tetap nggak percaya dan bilang kalau malah ini mungkin masih dalam fase teman hayalan ya Kak, karena kan anak kecil dianggapnya apa yang dia katakan mungkin orang dewasa, sebagian orang dewasa nggak percaya gitu, karena mereka nggak bisa lihat seperti itu Kak. Mulai dari situlah akhirnya keluarga kecil ini memutuskan untuk pindah dan homeschooling gitu sih malahnya Kak. tapi luar biasa ya. Berarti Nawa itu menyembunyikan kepribadian gandanya karena kan bertahun-tahun menikah, Winaya nggak tahu gitu. Padahal Betul Kak. kepribadian gandanya itu ada banyak ya. Tadi kayak ada 4 atau 5 ya. Satira, Abuela, terus siapa? Tante Willis, Tante Willy, Ana, Willy sama si Tante Ana gitu ya. iya 4 ya Kak ya. betul, Wah betul itu luar Kak. biasa sih. Mungkin yang jadi poin utama, maaf kalau misalkan spoiler lagi ya Kak. Di sini kan diceritakan kalau Winaya itu buta warna ya Kak. Ya, Winaya itu buta warna. Jadi Winaya nggak tahu Kak kalau misalkan Nawai ini mengecat rambutnya dengan warna merah ketika dia menjadi Tante Ana. Dan pada saat Oh, Nawai menjadi Tante Ana, kan dia langsung menjalin hubungan lagi gitu Kak dengan Raihan. Dan itu yang nggak bisa dilihat sama Winaya. Makanya dia benar-benar nggak percaya. Sedangkan kalau Mala kan memang udah tahu kalau tokoh-tokoh nggak terlihat ini ibunya sendiri gitu. oh oke. Wah, berat juga berarti buku ini ya Kak Ismi ya. Oke, terima kasih Kak Ismi. Teman-teman, kita punya waktu 4 menit lagi. Kalau mau Q&A terkait Rumah Lebah, ada yang mau tanyakan teman-teman?
Boleh langsung raise hand atau boleh di chat nanti aku yang bacakan. Oke, teman sembari kita menunggu kalau ada Q&A, boleh isi survei dan presensi ya, ada di grup chat untuk presensi pada siang hari ini. Ada pertanyaan dari Kak Vita. Kak Ismi, berarti yang dilihat Mala itu fisik ibunya dengan 6 kepribadian dan nama yang berbeda-beda ya. Tuh, Kak Nadia dan Kak Vita. Jadi yang dilihat Mala itu fisik ibunya, tapi dengan 6 kepribadian dan nama yang berbeda-beda. Jadi semisal ketika Nawai berubah menjadi Tante Ana, maka suaranya akan menjadi seperti wanita yang mendayu-dayu, seperti itu, Kak. Nah, ketika dia menjadi sosok Satira, maka Nawai akan berubah menjadi orang yang suka berteriak-teriak dan bahkan memukul Mala. Lalu ketika dia menjadi Abuela, tiba-tiba Nawai bisa berbahasa Spanyol. Oleh karena itulah Mala bisa berbahasa Spanyol karena diajari oleh Abuela dalam wujud Nawai. Tapi Nawai sendiri nggak paham gitu Kak kalau dia punya Abuela gitu. Trigger warning banget pokoknya ini buku ya teman-teman. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanyakan teman-teman terkait buku Rumah Lebah ini? Oke, kalau nggak ada mungkin Kak Ivi bisa closing statement buat teman-teman atau pesan sebelum baca buku ini biar nggak dakdikduk gitu bacanya ya. Silakan Kak Ismi. Oke. Buat sobat baca yang mungkin tertarik ya sama genre serupa, saya juga nggak tahu sih kenapa tiba-tiba saya tertarik membaca buku ini. Karena saya kan baca buku ini dari Gramedia Digital, dari akun yang dikasih sama Kemenq Library juga. Jadi iseng waktu pas pencet buku ini dan ternyata isinya sangat gelap ya, sobat baca. Tapi berhubung penasaran, saya memutuskan untuk menghabiskannya. Dan memang dari buku ini kita bisa sadar bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian ganda tersebut bisa jadi ada di sekitar kita, sobat baca, dan otomatis tidak usah takut, tidak usah tiba-tiba langsung menjauhi orang tersebut karena ketika kita mendampingi orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti itu, maka yakinlah mereka bisa sembuh, teman-teman. Mereka hanya butuh dukungan dari orang-orang terkasih. Bukannya ditinggalkan, tapi harus tetap ditemani selama masa pengobatannya. Karena sejatinya eh, trauma-trauma yang menimbulkan pada penyakit kepribadian ganda itu nyata bisa membuat seseorang menjadi orang yang tidak sadar gitu. Maksud saya kayak memiliki kepribadian ganda itu kan berawal dari sebuah kejadian yang menimbulkan trauma ya teman-teman. Seperti itu. Yang penting kita cukup tetap beri support dan tetap didampingi dan kita harus percaya bahwa penyakit seperti itu, penyakit yang secara fisik tidak dapat dilihat itu ada. Benar Kak Ismi, benar banget sih. Memang penyakit mental itu masih tabu ya di masyarakat kita ya Kak Ismi ya. Luar biasa pesannya emang berarti buat caregiver yang apa namanya punya keluarga dekat yang mengalami masalah isu kesehatan mental itu memang harus terus support ya kan. Oh, oke teman-teman, ini apakah buku-buku yang dibahas ada di e-perpus? Nah, itu nanti tugasnya Kak Vita menjawab ya. Di e-perpus Kemenkilip ya maksudnya ya. Ya, Untuk yang boleh rumah Kak Vita lebah, nih diadakan. Rumah lebah ada ya? rumah lebah ada Kak, tapi kalau yang The Lost Library saya langsung cari belum ada sepertinya, padahal pengen Oh, baca belum ada nih. ya. Soalnya nih emang baru ya, bukunya juga baru Agustus kemarin terbit bahasa Indonesianya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Terima kasih semuanya udah hadir, mau apa namanya mendengarkan kita ya ngobrol siang hari ini. Meskipun pas banget waktunya pas Jumatan ya Kak Ismi ya. Tapi alhamdulillah bertahan antara 27, 24 sampai 27 peserta ya. Udah luar biasa sih ini teman-teman udah menyempatkan waktunya ya. Oke, ini aku izin launch ini ya buku favorit ya. Pollingnya, oke, boleh di keluar nggak pollingnya? Oh Aku ini, udah keluar Kak. udah keluar ya pollingnya. Boleh dipilih.
Review yang paling, oh kok float to launch polling. Oke, udah. Oke, teman-teman. Nah, sembari menunggu hasil pollingnya, teman-teman boleh isi survei eh, dan presensi, dan juga yang mau donasi buku boleh di book donation Kemenkulip ya. Terus jangan lupa juga Kemenkulip dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, Kemenkulip punya program bagi-bagi buku gratis langsung di perpustakaan Kemenkulip di Jakarta. Sayangnya aku sama Kak Ismi kayaknya nggak bisa ya kita ke sana ya, kejauhan. Atau Kak Vita boleh lah ya dikirimin buku-buku gratisnya nih buat kita. Oh, bisa usul judul teman-teman. Siapa tahu ada yang judul yang mau dipengen bisa di BitLG usul judul 2024. Oke. Oke, hasil pollingnya coba aku lihat apakah sudah. Oke, udah ya guys ya. Berapa nih? 6/6. Oh, masih 6 orang yang jawab. Ada yang mau polling lagi? Ada yang mau polling lagi guys? Baru 6 orang yang menjawab. Kita masih punya waktu. Oh, udah habis nih, udah jam 12. Pas. Oke, aku share resultnya ya. Oke. Keluar nggak resultnya? Keluar, Kak. Oke, emang Rumah Lebah jadi favorit nih. Aku juga penasaran tapi takut trigger warning. Kayaknya triggering Siapkan banget ya, ada sexual abuse, murder juga. Wah, luar biasa sih. siapkan mental aja, Kak. Aduh, kayaknya baca buku ini harus menyiapkan waktu khusus ya. Biar dalam keadaan mental paling prima untuk membacanya ya. Kalau enggak malah triggering. Oke. Oke, terima kasih sobat baca sekalian atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita jangan lupa kita ada apa namanya? Pasar buku tiap weekend di grup khusus untuk member Kemenkulip ya. Kemudian ada juga Solaria. Nah, untuk Solaria Jumat depan. Kemudian untuk Ngobras yang ke-10 juga akan ada lagi. Dan ini karena dadakan rutin ya, menurut Kak Ismi ya kan Kak ya. Oke. Oke, kami akhiri. Terima kasih. Saya Nadia. Kemudian Saya bersama Kak Ismi Ismi juga. Alivia. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ismi, Kak Nadia, dan Sobat Pustaka semuanya.